Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nugroho dari kelompok 6, yaitu saya di sini ingin menjelaskan analisis data risiko risiko ekonomi dengan Nordic Body Map pada pekerja penjual ikan di pasar Sungai Kakap. Selanjutnya, pola dan klaster. Pola pada penjual ikan menunjukkan konsentrasi keluhan yang dominan pada batang tubuh, khususnya punggung, pinggang, dan pinggul, yang membentuk kluster utama dengan tingkat keparahan tertinggi pada seluruh periode waktu. Kluster sekunder ditemukan pada ekstremitas bawah akibat postur berdiri lama, sementara klaster lainnya terdapat pada ekstremitas atas yang berkaitan dengan aktivitas kerja repetitif. Pola ini mengindikasikan adanya risiko ergonomi kronis akibat proses kerja tidak ergonomis dan beban kerja manual yang berlangsung dalam jangka panjang. Perbandingan dan segmentasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pekerja dengan usia lebih tua, masa lebih lama, serta jam kerja yang panjang memiliki tingkat keluhan MSDS lebih tinggi, terutama pada batang tubuh. Perbedaan ini dipengaruhi oleh akumulasi beban kerja fisik, postur kerja tidak ergonomis, dan minimnya fasilitas pendukung ergonomi. Tingkat keparahan persebaran. Berdasarkan data NBM, keluhan pada punggung dan pinggang merupakan risiko ergonomi paling kritis karena dialami oleh seluruh responden. Memiliki skor tinggi serta menunjukkan peningkatan keparahan dari periode 7 hingga seumur hidup. Sementara itu, keluhan leher memiliki tingkat keparahan rendah dan tidak menunjukkan pola progresif sehingga menjadi prioritas penanganan sekunder. Postur kerja dan gerakan repetitif. Berdasarkan observasi lapangan, postur membungkuk dan memuat torso merupakan faktor utama penyebab keluhan MSDS pada batang tubuh yang diperkuat oleh aktivitas mengangkat dan memindahkan ikan secara berulang. Kombinasi postur tidak ergonomis dan gerakan repetitif dalam durasi kerja panjang menyebabkan peningkatan keluhan yang bersifat progresif sebagaimana tercermin pada skor NBM tertinggi pada punggung, pinggang, dan pinggul. Faktor lingkungan dan ergonomi organisasi. Selain itu, faktor postur kerja, kondisi lingkungan pasar yang panas, lantai keras, serta durasi kerja panjang tanpa istirahat terstruktural berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keluhan MSDS. Faktor tersebut mempercepat kelelahan otot, memperburuk postur kerja, dan menyebabkan akumulasi beban fisik yang tercermin pada peningkatan skor NBM terutama pada punggung dan pinggang. Analisis beban kerja. Berdasarkan estimasi beban statis dan dinamis, segmen tubuh punggung bawah, pinggang, dan ekstremis bawah menerapkan beban kerja yang melebihi kapasitas direkomendasikan dalam prinsip ergonomi. Postur membungkuk berkepanjangan, aktivitas mengangkat manual berulang, serta durasi kerja panjang tanpa istirahat menyebabkan akumulasi beban fisik yang tercermin pada skala NBM tertinggi dan bersifat progresif. Prioritas intervensi ergonomi. Intervensi paling tepat dan fleksibel adalah rekayasa teknik berupa meja kerja ergonomis yang direkomendasikan dengan substitusi wajah beban lebih ringan dan pengaturan istirahat aktif. Pendekatan ini efektif karena langsung menurunkan beban statis dan dinamis pada punggung, pinggang, dan menjadi lokasi keluhan NBM tertinggi. Rekomendasi perbaikan, yaitu perbaikan workstation dengan menyesuaikan ketinggian area kerja agar sesuai prinsip ergonomi. Meja kursi disarankan memiliki tinggi sekitar 85-90 cm atau setinggi pinggang pekerja sehingga aktivitas menata dan menimbang ikat dapat melakukan tanpa membungkuk berlebihan. Lebar meja sekitar 60-80 cm agar mudah dijangkau, serta menggunakan permukaan yang tidak licin dan mudah dibersihin. Terus kedua itu mengurangi beban angkat manual, memindahkan ikan sebagai menggunakan troli dorong dengan pegangan setinggi 90-100 cm agar posisi tubuh tetap tegak. Selain itu disediakan bangku kerja tinggi setinggi 65-75 cm sebagai duduk selingan guna mengurangi kelelahan akibat bekerja lama. Perbaikan ini bertujuan menurunkan beban pada punggung dan pinggang menjadi lokasi keluhan NBM tertinggi. Program administratif dan kesehatan. Untuk mengurangi risiko muskuloskeletal MDS diperlukan program administratif yang fokus pada pengaturan kerja dan peningkatan kesadaran ergonomi pekerja. Saat pertama, pengaturan waktu kerja istirahat non micro break. Dilakukan menerapkan istirahat selama 5-10 menit setiap 1-2 jam kerja yang diisi dengan peregangan ringan punggung, pinggang, bahu, dan kaki. Program ini penting karena keluhan tertinggi pada NBM bersifat kumulatif dan meningkat seiring lamanya durasi kerja. Kedua, rotasi tugas sederhana. Kerja tidak melakukan satu jenis aktivitas terus-menerus, misalnya mengangkat menata dan melayani pembeli dilakukan secara bergantian. Rotasi ini bertujuan mengurangi beban statis dan repetitif pada punggung dan pinggang yang menjadi lokasi keluhan dominan. Ketiga, pelatihan dan sosial ergonomi. Pelatihan yang paling dibutuhkan adalah teknik angkat beban yang benar, postur kerja aman saat berdiri dan membungkuk, serta latihan peregangan sederhana yang dapat dilakukan di tempat kerja. Materi ini relevan dengan profil keluhan NBM yang menunjukkan risiko tinggi pada batang tubuh. Selain itu, monitoring kesehatan kerja berkala, misalnya evaluasi otot setiap kerja, dapat membantu mendeteksi keluhan sejak dini dan mencegah perburukannya kondisi. Keterbatasan survei NBM. Metode NBM digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mengalih hasil dan interpretasi analisis keluhan muskuloskeletal. 1. Keterbatasan utama adalah sifat subjektif, karena data diperoleh berdasarkan persepsi dan
ingatan responden terhadap rasa sakit yang dialami. Perbedaan ambang nyeri antar individu dapat menyebabkan variasi skor meskipun paparan kerja serupa. Selain itu, jumlah responden yang terbatas menyebabkan hasil tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas dan lebih bersifat deskriptif. Dua, NBM juga tidak mampu menggambarkan penyebab spesifik dari keluhan yang muncul seperti postur kerja tertentu, sudut gerakan, atau besar beban yang diterima tubuh. Metode ini hanya menunjukkan lokasi dan tingkat keluhan tanpa memberikan informasi kuantitatif menggunakan risiko biomedika yang mendasarinya. Selain itu, potensi bias ingatan khususnya pada periode 12 bulan dan seumur hidup dapat mempengaruhi akurasi pelaporan keluhan. Ketiga, keterbatasan tersebut dapat menyebabkan interpretasi hasil dari pendekatan pada identifikasi area tubuh bermasalah, namun belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa risiko ergonomi secara objektif. Oleh karena itu, NBM perlu dipahami sebagai indikasi awal risiko MDS, bukan sebagai alat diagnosis. 4. Menggunakan eh, melengkapi memperkuat diperlukannya metode tambahan seperti reba, rula, meningkat tingkat risiko postur kerja secara objektif. Wawancara mendalam juga dibutuhkan karena kebiasaan kerja, durasi aktivitas, serta faktor organisasi yang tidak terungkap oleh kuesioner pengukuran biomedika sederhana seperti estimasi sudut fleksi punggung atau frekuensi dan lain dapat membantu mengaitkan keluhan BM dengan beban kerja aktual di lapangan. Validasi dan tindak lanjut. Untuk memastikan bahwa rekomendasi ekonomi yang diberikan benar-benar efektif, diperlukan evaluasi tidak lanjut secara rencana struktur. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan intervensi ekonomi. 1. Evaluasi tidak lanjut direncanakan dengan melakukan pengukuran ulang objek NBM setelah 3 bulan. Penerapan perbaikan workstation dan program administratif. Parameter utama yang dilihat adalah perubahan skor keluhan muskuloskeletal khususnya pada punggung, pinggang, dan pinggul yang sebelumnya menunjukkan skor tertinggi. Penurunan skor NBM menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan efektif dalam mengurangi keluhan. 2. Selain NBM, evaluasi juga mencakup observasi postur kerja untuk menilai apakah pekerja sudah lebih sering bekerja dalam posisi netral dan mengurangi postur membungkuk. Parameter tambahan yang diukur adalah durasi keluhan harian dan frekuensi istirahat aktif yang dilakukan pekerja. 3. Sebagai pendukung, dilakukan pula penilaian subjektif kepuasan pekerja melalui wawancara singkat atau kuesioner sederhana terkait kenyamanan kerja, kelelahan, dan kemudahan penggunaan alat baru. Indikator tidak langsung lainnya adalah kelancaran proses kerja seperti berkurang jeda akibat kelelahan atau nyeri. 4. Secara garis besar, evaluasi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu baseline sebelum terminasi, secara pendek 1 bulan untuk melihat perbaikan, dan evaluasi utama 3 bulan untuk melihat intervensi. Jika hasil evaluasi melakukan penurunan keluhan dan peningkatan kenyamanannya, memberikan rekomendasi dinilai efektif dan dapat dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut. Refleksi pembelajaran dari seluruh proses kegiatan lapangan ini, insight ekonomi yang paling berharga adalah memahami bahwa keluhan MSDS muskuloskeletal bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi postur kerja yang tidak ergonomis, beban kerja manual, dan durasi yang kerja panjang. Melalui penggunaan NBM, saya menyadari bahwa keluhan yang awal terlihat ringan dapat berkembang menjadi keluhan kronis apabila tidak ditangani secara sistematis. 2. Pengalaman mengalir data subjektif berupa keluhan pekerja, kemudian meningkatkannya dengan kondisi objektif di lapangan seperti postur membungkuk, lingkungan kerja pasar yang panas, serta ketidak-alat bantu memperkaya pemahaman saya bahwa ergonomi tidak hanya berbicara tentang alat atau ukuran, tapi juga tentang perilaku kerja, ergonomi kerja, dan kebiasaan sehari-hari pekerja. Data objektif membantu memberikan gambaran nyata tentang dampak kerja terhadap tubuh, sementara observasi objektif membantu menjelaskan tentang dari keluhan tersebut. 3. Melakukan tugas ini, saya memahami bahwa ergonomi terdapat menuntut pendekatan yang holistik, yaitu mengkombinasikan aspek manusia pekerjaan dan lingkungan. Proses ini mengajarkan bahwa rekomendasi ergonomi yang efektif harus realistis, sesuai kondisi lapangan, dan mempertimbangkan keterbatasan pekerja. Refleksi ini memperkuat pemahaman saya bahwa ergonomi berperan penting dalam meningkatkan kesehatan kerja, kenyamanan, dan keberlanjutan aktivitas kerja sehari-hari. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang tepat dan jelas. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.